Untuk sesi ini kita akan belajar mengenai downstream sales terlebih dahulu. Untuk upstream sales-nya kita akan bahas minggu depan. Karena transaksi intercompany transaction untuk fixed asset ini dibagi dalam 2 pertemuan. Ini adalah agenda kita untuk hari ini. Pengantar terlebih dahulu, lalu kita akan bahas downstream sales untuk non-depreciable asset. Dan setelah itu juga downstream sales untuk depreciable asset. Karena fixed asset ini kan kalian tahu terdiri dari depreciable asset maupun yang non-depreciable asset. Tuh. Sebentar. Oke, ini ya konsep dasarnya masih sama seperti yang sebelumnya telah kita pelajari. Kalau ada intercompany transaction yang melibatkan induk dengan anak ini, maka kita bisa taruh dia dalam kotak ini ya. Karena kotak ini mencerminkan bahwa si induk maupun anak adalah entitas yang sama atau satu entitas. Secara substansi atau secara sudut pandang konsolidasi, induk dan anak adalah entitas dia juga. Sehingga kalau sampai ada transaksi antara induk dan anak, ini harus dihapuskan. Tuh. Karena tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya sebagai satu entitas. Nah, tugasnya jurnal eliminasi ya adalah untuk menghapuskan transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Jadi segala macam efek-efek yang ditimbulkan dari adanya intercompany transaction tersebut yang pada akhirnya menimbulkan akur resiprokal antara induk dan anak, ini harus dihapuskan. Karena apabila tidak, khawatir akan digunakan oleh consolidated entity itu untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Artinya menggelembungkan sales gitu ya, dan lain sebagainya. Ini konsepnya masih sama, jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa kita concern dengan intercompany transaction? Karena sebenarnya dari sudut pandang konsolidasi itu tidak boleh ada. Transaksi yang boleh ada hanyalah kepada pihak eksternal. Baik induk kepada pihak eksternal maupun anak kepada pihak eksternal. Karena kita menyadari bahwa entitas induk dan entitas anak ini masih sama-sama berdiri. Jadi mereka karena masih merupakan sebuah entitas yang berdiri secara utuh, mereka melakukan operasinya dan melakukan pencatatan sendiri-sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa antara induk dan anak ini saling bertransaksi, melakukan jual beli. Itu merupakan hal yang biasa. Nah, namun ketika nanti menyusun laporan keuangan konsolidasi, efek dari intercompany transaction harus dihapuskan. Sebentar, saya harus menegur anak saya dulu, terlalu berisik. Jangan bersuara. Baby. Oke, sorry itulah kalau ngajar dari rumah ya. Sebelum UTS kalian telah pelajari mengenai transaksi intercompany yang merupakan transaksi persediaan. Perbedaannya apa dengan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, untuk persediaan sendiri, unrealized profit pada dasarnya akan self-correcting dalam 2 periode pelaporan. Jadi kalau tahun ini misalnya ada pembelian gitu ya, tahun pertama ada pembelian, dan yang dibeli ini persediaannya belum habis semua, besar kemungkinan tahun depannya itu sudah akan habis. Karena sifat dari persediaan adalah dia akan cepat terjual. Itu artinya dari segi turnover akan tinggi. Dan perlu diingat juga bahwa persediaan apapun itu akan punya masa kadaluarsa. Bahkan kalau persediaannya bukan berupa makanan, dia juga ada periode usang. Nah, oleh sebab itu, untuk unrealized profit sendiri ketika ada transaksi intercompany transaction berupa inventory, ini pada umumnya akan habis dalam 2 periode pelaporan. Gitu. Oke. Karena inventory tersebut yang dibeli secara intercompany akan kalau tidak terjual di tahun ketika dia dibeli akan terjual di tahun selanjutnya. Sangat jarang sekali terjadi inventory ini dibawa-bawa terus sampai beberapa periode. Itu ada kasus yang cukup jarang. Karena kalau seperti itu nanti ada potensi kerusakan dan keusangan dari persediaan itu sendiri. Kecuali memang persediaan itu mencakup sesuatu yang tahun depan ternyata sudah selera konsumen bukan mengarah ke situ lagi sehingga nggak laku.
Nah, itu akan berbeda efeknya nanti. Nah, sementara untuk aset tetap sendiri, unrealized profit ini akan terus memengaruhi laporan keuangan hingga aset tersebut dijual kepada pihak ketiga atau habis masa manfaatnya. Jadi ada dua cara di mana unrealized profit ini bisa lepas dari buku gitu ya. Yang pertama, ketika dia dijual kepada pihak ketiga, ini kurang lebih sama seperti persediaan. Persediaan unrealized profit-nya akan bisa terrealisasi ketika sudah terjual. Demikian pula untuk aset tetap ya. Namun, kalaupun tidak terjual ke pihak ketiga, ada cara lain tuh yang bisa membuat unrealized profit ini terrealisasi sedikit demi sedikit. Yaitu ini dia, sesuai dengan pemakaian atau sesuai dengan masa manfaatnya. Sehingga ketika aset tetap yang ditransaksikan tersebut habis masa manfaatnya, maka unrealized profit ini juga akan terrealisasi penuh. Tuh. Artinya kalau persediaan tadi harus dijual kepada pihak lain ya untuk bisa merealisasikan realized profit. Kalau untuk aset tetap, ada cara lain selain menjual aset tetap tersebut ke pihak ketiga, yaitu dengan menggunakannya terus sampai masa manfaatnya habis. Ini merupakan overview transaksi aset tetap. Nah, ini pengantar akuntansi ya materinya. Bagaimana jurnal yang dibuat oleh penjual dan pembeli ketika ada transaksi yang melibatkan aset tetap. Untuk jurnal di sisi penjual sendiri saat penjualan kurang lebih seperti ini ya. Cash, fixed asset, gain on sale. Fixed asset di sini artinya nilainya sesuai dengan nilai bukunya. Tapi kalau dicatatnya nilai perolehan, berarti di sisi debit ada lagi akumulasi depresiasi ya. Jadi cash di debit, akumulasi depresiasi debit, lalu fixed asset di sisi kredit dan gain on sale di sisi kredit. Tapi kalau ada loss on sale, berarti loss-nya ada di sisi debit. Ini jurnal untuk sisi penjual. Artinya ketika dia menjual fixed asset tersebut, inilah kira-kira yang akan dicatat. Nah, sementara untuk jurnal di sisi pembeli, dia akan catat fixed asset pada cash atau account payable. Tergantung nanti jenis fixed asset yang dia beli apa. Kalau tanah ya dia akan catat itu tanah. Kalau equipment ya dia akan catat equipment. Building ya dia akan catat building. Nah, nilai fixed asset di sini, ini merupakan gini ya, gabungan antara nilai buku dengan gain on sale atau gabungan antara nilai buku dengan loss on sale. Artinya dia akan mencatat angka yang berbeda dengan yang dilepas oleh si penjual. Gitu. Oke. Apabila ada gain on sale tentu saja atau loss on sale. Tapi kalau tidak ada ya berarti angka yang dicatat akan sama. Namun ini transaksi yang jarang sekali terjadi. Pada umumnya penjual akan mengambil profit. Artinya dia menjualnya di atas nilai bukunya. Itu ya. Nah, efek intercompany sales untuk hal ini adalah yang pertama muncul gain on sale atau loss on sale di buku penjual. Ini dia ya. Di buku penjual akan muncul gain on sale atau loss on sale. Nah, ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasi, ini harus dieliminasi, harus dihapus. Oke. Nah, selanjutnya di buku pembeli fixed asset akan dilaporkan sesuai harga beli dari penjual. Jadi si pembeli nggak peduli dulu si penjual belinya dari vendor sebelumnya berapa. Yang dia catat adalah sesuai uang yang dia keluarkan. Atau sesuai harga belinya dari penjual. Oleh sebab itu, besar kemungkinan bahwa nilai fixed asset ini akan overstated. Ini apabila ada gain on sale atau understated apabila ada loss on sale. Jadi understated atau overstated ini adalah dari sudut pandang konsolidasi. Karena kalau dari sudut pandang konsolidasi, yang seharusnya ada atau yang dicatat nilainya adalah sesuai dulu ketika si penjual itu membeli pertama kali dari vendornya dia. Itulah nilai fixed asset yang seharusnya dicatat di laporan keuangan konsolidasi. Nah, apabila ternyata si pembeli ini mencatatnya lebih tinggi gitu ya, maka di sini berarti nilai fixed asset tersebut juga akan lebih tinggi. Nah, sehingga nilainya harus diturunkan atau dinaikkan saat membuat laporan keuangan konsolidasi.
Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kalau si penjual dan pembeli merupakan pihak afiliasi, parent dan subsidiary atau subsidiary dengan parent, maka gain on sale itu bukanlah sesuatu yang sepatutnya untuk dicatat. Nggak mungkin kamu menjual ke dirimu sendiri terus kamu dapat gain. Nah, itu aneh, ya. Oleh sebab itu jelas harus dihilangkan. Nah, inilah yang kalau di transaksi persediaan kita sebut sebagai unrealized profit. Gain on sale ini atau loss on sale ini yang kita sebut sebagai sesuatu yang sifatnya unrealized. Nah, selanjutnya fixed asset yang ditransaksikan tersebut oleh si pembeli akan dicatat sesuai harga belinya. Harga beli ke pihak afiliasi tadi. Sementara kalau dari sudut pandang konsolidasi, seharusnya nilai fixed asset ini masih sama seperti dulu, sesuai harga perolehannya. Tuh. Jadi kalau si pembeli ini membelinya lebih tinggi angkanya daripada nilai bukunya gitu ya, maka ketika membuat laporan keuangan konsolidasi nilainya harus diturunkan. Oke. Diturunkan seberapa banyak? Ya sesuai angka gain on sale-nya. Jadi angka gain on sale dengan angka kelebihan pencatatan fixed asset itu akan sama. Atau kalau dia belinya at loss, berarti nilainya lebih kecil ya, maka harus dinaikkan. Sehingga sama seperti nilai buku yang sebelumnya. Gitu kira-kira untuk transaksi aset tetap. Nanti kalian juga akan belajar, karena kita juga akan mempelajari mengenai depreciable asset, bahwa efek dari si pembeli ini mencatat nilai fixed asset yang lebih tinggi adalah pencatatan beban depresiasi yang lebih tinggi pula. Oleh sebab itu nanti kalau kita sudah ngomongin mengenai depreciable asset, ada lagi jurnal eliminasinya, yaitu untuk mengkoreksi angka beban depresiasi. Itu overview transaksi aset tetap untuk intercompany transaction. Jenis aset tetap sendiri ada yang non-depreciable, seperti saya katakan, contohnya adalah tanah. Ada juga yang depreciable, contohnya bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Nah, perlakuan atas unrealized profit ketika akan menyusun laporan keuangan konsolidasi akan berbeda antara non-depreciable asset dengan depreciable asset. Karena perlu disadari bahwa untuk depreciable asset akan ada komponen lainnya, yaitu beban depresiasi. Ketika si pembeli ini sudah mencatat fixed asset bukan berdasarkan nilai yang sebenarnya dari sudut pandang konsolidasi, maka angka beban depresiasi yang dicatat juga dianggap salah, sehingga harus dikoreksi. Ini tidak terjadi ketika kita membicarakan mengenai transaksi non-depreciable asset, karena yang namanya non-depreciable asset tidak ada yang namanya beban depresiasi. Juga nanti terkait dengan pengakuan unrealized profit, akan berbeda antara non-depreciable asset dengan depreciable asset. Kita akan mulai membahas mengenai non-depreciable asset. Ini saya langsung masuk jurnal eliminasi ya, kira-kira begini. Kita akan ulang lagi nanti, jadi jangan khawatir. Nah, seperti biasa, kalau cost method kita akan awali dengan menyesuaikan nilai investasi dan return earning apabila memang kita ingin menyiapkan laporan konsolidasi di tahun setelah akuisisi. Ini jangan dilupakan jurnal ini. Nah, lalu eliminasi saldo investasi dan ekuitas anak. Nah, ini juga biasa ya. Cara menghitungnya seperti ini, seperti ketika kalian melakukan untuk persediaan dulu. Jadi angka investment atau NCI langsung saja dihitung dengan persentase kepemilikan dikali jumlah dengan di sisi debit. Artinya pengaruh dari adanya intercompany transaction tidak masuk di sini dulu. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kalau cost method ada jurnal eliminasi dividen, dan di equity method ada jurnal eliminasi untuk dividen dan bagian laba induk dan anak. Nah, angka income from investment-nya ini, cara menghitungnya seperti ini. Kita lihat ya. Ini kamu sudah tahu bagian laba dan bagian amortisasi. Nah, ini tambahannya adalah dikurangi dengan gain on sale. Dikurangi gain on sale. Atau ditambah loss on sale. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ini efek hanya dari fixed asset transaction. Ingat ya, hanya efek dari fixed asset transaction.
Seandainya memang nanti kasusnya sudah blended antara ada transaksi persediaan, transaksi fixed asset, maka tentu saja beda lagi. Nanti menghitung income from investment-nya. Harus juga memasukkan efek-efek yang dari jual beli persediaan tersebut. Tuh. Lalu kita akui bagian laba dan dividen untuk NCI. Nah, karena ini downstream, maka adanya unrealized gain atau loss tadi tidak akan memengaruhi NCI sama sekali. Ini downstream, artinya yang jual adalah parent. Gain on sale-nya si parent atau loss on sale-nya si parent merupakan milik dari pemegang saham parent. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan non-controlling interest. Tuh. Nah, ini adalah eliminasi efek penjualan tanah dari induk ke anak. Ini di tahun penjualan ya, tahun penjualan tanah tersebut. Okay. Kalau pakai cost method, gain on sale pada land, equity method juga masih sama seperti itu. Ini artinya kita menghapuskan yang awalnya si parent catat sebagai gain on sale. Parent catat gain on sale, dari sudut pandang konsolidasi itu tidak dibenarkan, sehingga kita harus hapus. Dan land-nya sendiri, ketika ada gain, artinya si subsidiary akan mencatat tanah dengan nilai yang lebih tinggi daripada harga perolehan parent dulunya. Maka ini harus diturunkan nilai tanahnya. Oleh sebab itu, jurnalnya seperti ini, gain on sale pada land. Nah, untuk subsequent years, jadi di tahun setelah transaksi jual beli tanah tersebut, apa yang terjadi itu bagaimana jurnal eliminasinya. Nah, kira-kira seperti ini. Apabila tanah belum juga terjual ke pihak ketiga, maka di cost method kita akan menjurnal RE pada land. Perlu disadari bahwa RE-nya si parent kalau dia pakai cost method akan selalu ketinggian. Ya. Karena si parent di tahun penjualan mencatat gain on sale. Gain ini nantinya ditutup ke return earning. Ya kan? Nah, ini artinya si parent ini RE-nya akan selalu ketinggian. Kalau di tahun pertama tadi sudah kita hapus. Gain on sale pada land, nggak masalah. Gitu ya. Di tahun kedua dan seterusnya bagaimana? Nah, ini akan terus ketinggian. Karena perlu diingat ya, eliminasi ini kan nggak dicatat oleh siapa-siapa. Oleh sebab itu kita harus selalu mengulang kembali membuat jurnal ini selama memang tanahnya masih di-keep. Artinya sama si subsidiary dia masih ada di bukunya, belum dijual kepada pihak ketiga. Ini untuk menyesuaikan nilai return earning-nya si parent yang terlalu tinggi. Juga untuk menyesuaikan nilai land, artinya menurunkan nilai land sesuai dengan perolehannya dia dari parent. Nah, sementara kalau pakai equity method, jurnal akan seperti ini untuk subsequent years, investment in PTS pada land. Nah, ketika si parent ini menggunakan equity method, di tahun ketika adanya penjualan, dia akan membuat jurnal income from investment pada investment, sebesar nilai unrealized gain on sale. Jadi sebenarnya nilai RE-nya parent sudah korek atau sudah benar. Itu ya, sudah benar. Oleh sebab itu tidak perlu lagi ada penyesuaian untuk periode-periode yang mendatang. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau tanah yang sudah terjual kepada pihak ketiga? Nah, ini dia jurnalnya. RE pada gain on sale. Nilai gain on sale-nya adalah sesuai gain on sale ketika dulu dia dijual pertama kali kepada si subsidiary. Tuh. Sementara kalau pakai equity method, ini jurnalnya adalah investment pada gain on sale. Saya mau tanya, berisik nggak di saya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Karena di rumah saya lagi dibongkar-bongkar. Suara orang ngebor-ngebor. Oke, jadi begitu ya. Ini jurnal eliminasi terkait dengan efek jual beli tanah secara downstream. Nah, secara downstream. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Berarti kalau tanahnya belum terjual sampai bertahun-tahun, jurnalnya tetap sama ya, Bu, jumlahnya? Betul, tetap sama. Sesuai nilai line yang ketinggian tersebut atau sesuai nilai gain on sale yang diakui pertama kali. Bu mau tanya. Ya, silakan.
Untuk yang sudah terjual itu tadi nilai tanahnya seharga penjualan pertama kepada siapa, Bu? Bagaimana? Untuk tanah yang terjual ke pihak ketiga, Angka gain on sale-nya, Kan kalau tanah sudah terjual ke pihak ketiga, sudah tidak ada lagi yang mencatat land kan? Land-nya sudah 0 berarti. Namun di sini, misalnya gini, si parent jual tanah ke subsidiary, tanah itu awalnya nilai 20, dijual seharga 30. Berarti parent kan awalnya mengakui 10 ya. 10. Lalu si subsidiary jual ke pihak lain dengan harga 40. Jadi 20, 30, 40. Gitu. Oke. Dari sudut pandang konsolidasi, sebenarnya gain atas penjualan tanahnya si subsidiary ke pihak ketiga adalah 20. Tapi kan si subsidiary hanya mengakui 10. Karena tanah itu di buku subsidiary dicatat dengan harga 30, ya kan? Iya, Bu. Nah, si subsidiary mencatat 30, lalu dijual 40, subsidiary hanya mencatat gain 10. Ya enggak? Iya. Namun dari sudut pandang konsolidasi, seharusnya gain-nya 20. Oh, iya. Karena berdasarkan konsolidasi, nilai tanah itu seharusnya 20, bukan 30. Gitu. Oh, iya. Nah, jadi jurnal ini untuk menambah gain on sale-nya. Supaya jadi benar nilai gain on sale. Sekaligus ini untuk merealisasi gain on sale yang sebelumnya ditunda. Oke, Bu. Baik, Bu. Berarti 20 ya, Bu, yang ditulis ya, Bu ya? Gain on sale ini 10 dong. Kak, yang dicatat di konsolidasi ya 20. Tapi yang di jurnal ini hanya 10. Karena kan tadi yang ditunda kan 10. Oh, iya. Berarti itu Ngerti ya? Berarti itu yang ditulis itu gain on sale yang dari parent ke subsidiary atau dari subsidiary ke X, dari subsidiary ke X-nya ya, Bu? Dari parent ke subsidiary. Oh, dari parent ke subsidiary. Enggak, dari parent ke subsidiary. Yang dulunya ditunda. Nah, sekarang masuk ke sini. Oh, oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Karena kalau yang dari subsidiary ke pihak eksternal itu sudah dicatat sama si subsidiary di bukunya. Gitu. Oke, tapi kan ini dianggap masih kurang nih. Karena nilai tanahnya kan bukan 30 sebenarnya kalau berdasarkan sudut pandang konsolidasi. Harusnya nilai tanahnya 20. Jadi kamu ngitung gain-nya bukan dari 30 tapi dari 20. 20 ke 40 kan 20 nilainya. Tapi yang dicatat sama subsidiary baru 10. Karena memang secara real berdasarkan si subsidiary memang seperti itulah. Saya punya tanah nilainya 30, saya jual 40, saya catat gain-nya 10 dong gitu. Oleh sebab itu, di jurnal eliminasinya kita tambahin lagi gain on sale, nilainya 10, sesuai gain on sale dari parent ke subsidiary. Jadi, apa yang dulunya ditunda gitu ya, di jurnal-jurnal eliminasi sebelumnya, ini kita realisasikan di sini. Oke, jadi angka ini akan sama seperti angka di jurnal yang ini. Akan sama seperti angka ini, akan sama seperti angka yang ini. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya. Ketentuan lain. Nah, apabila tanah telah terjual ke pihak ketiga, maka angka income from investment pada jurnal eliminasi yang C tadi, kalau pakai metode ekuitas, akan ditambah dengan gain on sale atau dikurangi dengan loss on sale. Jadi tadi kan ketika tanah itu pertama kali dijual oleh parent ke subsidiary, ketika kita bikin jurnal untuk menghapus income from investment, kita menguranginya dengan gain on sale yang belum terrealize. Nah, saat tanahnya sudah dijual, kita harus menambah dengan gain on sale-nya. Karena ketika tanah itu sudah terjual, artinya parent sudah berhak untuk mengakui unrealized gain yang tadi. Jadi, ketika tahun penjualan, si parent mencatat income from investment pada investment, di tahun ketika si subsidiary berhasil menjual ke pihak ketiga, parent akan membalik jurnal yang tadi. Parent akan catat investment pada income from investment. Oleh sebab itu, ketika kita nanti menghitung income from investment juga harus ditambah dengan gain on sale yang awalnya ditunda, tapi sekarang sudah berhasil terrealisasi. Jadi akan seperti ini nanti penghitungannya.
bagian laba PTS plus minus bagian amortisasi ditambah gain on sale atau dikurangi gain on sale. Karena gain on sale ini dianggap sudah terrealisasi begitu si subsidiary menjualnya ke pihak ketiga. Kalian lihat di sini gain on sale tidak dikalikan dengan persentase kepemilikan ya, maka saya tidak katakan ini bagian gain on sale, tidak. Karena ini downstream, maka ini utuh punyanya parent. Karena gain on sale dari downstream sales merupakan miliknya pemegang saham parent. Apabila transaksi penjualan ini mengakibatkan adanya loss on sale, efeknya akan ya dibalik aja tadi, itu ya di jurnal eliminasi yang terkait penjualan tanah. Yang awalnya area atau investment itu di sisi debit kita jadikan di sisi kredit. Land yang awalnya di kredit kita jadikan di sisi debit. Gain on sale juga kita rubah jadi loss on sale. Terbalik saja. Apabila land tidak memiliki nilai lagi sehingga si subsidiary menghapusnya, maka jurnalnya akan seperti ini. Si subsidiary akan catat loss on land pada land sesuai dengan nilai land yang dia catat tadi ya. Lalu jurnal eliminasinya adalah seperti ini. Kalau pakai cost method, RE pada loss on land. Sementara kalau pakai equity method, investment in PTS pada loss on land. Tuh. Kita langsung masuk ke dalam ilustrasi ya. Pada awal 2018, P membeli 90 saham S senilai 270.000, di mana ekuitas S terdiri dari capital stock 200.000 dan RE 100.000. Ini artinya tidak ada diferensial ya, tidak ada diferensial. Di tahun 2018, S melaporkan net income 70.000 dan membagikan dividen 20.000. Dan di tahun yang sama, P menjual tanah ke S seharga 50.000. Tanah ini dulunya dibeli P dengan harga 40.000. Kira-kira ilustrasinya seperti ini atau gambarannya. Awalnya parent membeli tanah senilai 40.000 dari pihak eksternal. Lalu dia jual kepada anak dengan harga 50.000. Itu. Nah, transaksi dalam kotak ini merupakan intercompany transaction. Di sini berarti parent akan catat gain on sale 10.000 ya. Parent akan catat gain on sale 10.000. Nah, ini tidak boleh. Tuh. Oke. Karena kalau dia jualnya ke anak, dianggapnya itu belum terjual kepada siapa-siapa. Kan nggak mungkin dia menjual kepada dirinya sendiri. Jadi dari sisi konsolidasi ini tidak ada gain on sale-nya. Nah, gain on sale ini akan ditunda pengakuannya hingga anak menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga. Ini untuk menghitung saldo income from investment dan investment in PTS dengan menggunakan equity method. Kalau pakai cost method, nggak ada ya income from investment, adanya dividend income. Ketika ngitung dividen income kan nggak ada masalah, artinya nggak perlu mempertimbangkan amortisasi, tidak perlu mempertimbangkan adanya intercompany transaction atau unrealized profit, unrealized gain dan sebagainya. Nah, itu kalau pakai cost method. Sementara income from investment ini hanya akan dihitung ketika kita pakai equity method. Lihat di sini penghitungannya. Jadi bagian laba yaitu 63.000, persentase kepemilikan parent dikalikan dengan laba yang dilaporkan oleh subsidiary di tahun 2018, dikurangi dengan unrealized profit. Dalam hal ini, unrealized gain on sale. Sehingga income from investment yang dicatat oleh parent adalah 53.000. Gitu. Kalau ada amortisasi, kalau ada efek dari penjualan persediaan, tentu saja juga akan pengaruhi sini ya. Akan pengaruhi penghitungan income from investment juga. Jadi tolong jangan dilupakan. Gitu. Dan ingat, income from investment ini adalah angka yang real dicatat oleh parent. Jadi parent catat ini memang. Ketika dia pakai equity method. Tuh. Kalian sudah belajar di pertemuan 2 kalau nggak salah ya. Bagaimana menghitung income from investment apabila ada transaksi macam-macam. Nah, penghitungan ini kan makin lama makin berkembang. Awalnya di pertemuan 2 kalian hanya pelajari bagaimana ngitung income from investment kalau sampai ada diferensial atau excess value dan ada amortisasi. Nah, kalian tahu bagaimana efek amortisasi terhadap penghitungan income from investment. Setelah itu kalian mempelajari juga bagaimana
income from investment akan terdampak apabila ada transaksi penjualan gitu, dan itu ada unrealized profit. Ini kalian sudah mempelajari, dan sekarang kalian pelajari bagaimana efeknya terhadap income from investment apabila terjadi adanya unrealized gain on sale akibat adanya intercompany transaction berupa jual beli fixed asset. Jadi evolving ya. Artinya penghitungan income from investment-nya makin lama komponennya akan terus ditambah. Gitu. Nah, angka income from investment ini akan bermanfaat untuk menghitung investment. Di sini saldo awalnya 270.000 ditambah income from investment dari atas ini langsung saja dimasukkan. Dikurang bagian PTP atas dividen PTS 18.000. Itu karena ketika si subsidiary membagikan dividen, efeknya adalah mengurangi investment. Ya. Sehingga saldo investment per 31 Desember 2018 5.000. Gitu. Mungkin kalian sejauh ini sudah punya style sendiri untuk menghitung saldo investment. Itu saya bebaskan saja, terserah gimana mau kalian hitungnya, gitu ya. Yang penting tentu saja mendapatkan angka yang sama. Tuh. Jurnal eliminasi yang lengkap akan seperti ini. Yang pertama ini adalah tahun pertama akuisisi ya, jadi tidak ada jurnal penyesuaian RE dan angka investasi. Yang pertama kita eliminasi saldo investasi dan ekuitas PTS. Nah ini seperti ini, tidak ada diferensial juga, jadi sangat sederhana sekali. Ini lihat investment in PTS ini 270.000 didapatkan dari 90% dikali 300.000. Tuh, dari sini aja. NCI pun seperti itu, 10% dikalikan 300.000, dapatlah angka ini. Ini jurnalnya sama persis untuk equity method dan cost method. Lalu jurnal selanjutnya adalah eliminasi dividen. Dividen income pada dividen PTS sesuai dengan bagiannya si PTP. Kalau di equity method, kita tidak hapus dividen income, karena si parent mencatatnya bukan dividen income, namun income from investment. Nah, ini dia. Jurnalnya income from investment sebesar 53.000. 53.000 ini adalah dari perhitungan kita yang sebelumnya, ya. Atau bisa juga kalian catat, ngitung ulang seperti ini. Pada dividen dan investment in PTS. Dividennya tentu saja sesuai bagian PTP. Lalu yang C, mengakui bagian laba dan dividen untuk NCI, ini jurnalnya sama antara cost method dengan equity method. Nah, karena ini merupakan downstream sales, maka unrealized gain on sale sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap NCI. Tuh. Jadi di sini angkanya lempeng aja ya. NCI expense adalah 10% dikalikan laba yang dilaporkan oleh si subsidiary, yaitu 7.000. Jadi angkanya lempeng aja gitu, lurus, biasa. Nah, jurnal yang D adalah eliminasi efek penjualan tanah PTP ke PTS. Ya, tadi untuk menghapus gain on sale dan mengkoreksi nilai land. Tadi kan si parent beli 40.000 ya. Parent beli 40.000, dia jual 50.000. Subsidiary sudah catat ini 50.000 di bukunya dia. Sementara berdasarkan sudut pandang konsolidasi, nilai tanah yang sebenarnya adalah 40.000 gitu. Sehingga nilai 50.000 ini harus diturunkan menjadi 40.000. Caranya adalah dengan mengurangi saldo land sehingga nanti yang muncul di laporan keuangan konsolidasi, tanah tersebut nilainya adalah 40.000. Itu kira-kira. Lalu saat terjual kembali kepada pihak ketiga. Melanjutkan ilustrasi yang sebelumnya, pada 2020 tanah tersebut dijual oleh S kepada pihak ketiga. Tadi belinya di 2018 ya. 2018 si parent jual ke subsidiary, lalu baru tahun 2020 subsidiary berhasil menjual ke pihak ketiga. Maka di tahun inilah gain on sale-nya bisa terrealisasi. Jurnal di tahun 2019 gimana, Bu? Nah, sama seperti yang tadi. Berarti 2019 kan belum terjual. Maka di 2019 jurnalnya adalah kalau pakai cost method RE pada land sebesar 10.000,
Kalau pakai equity method, investment in S pada land sebesar 10.000. Itu jurnal di 2019. Oke. Nah, di 2020 akan seperti ini. Nah, ini ya ilustrasinya. 2020, subsidiary berhasil menjual dengan harga 65.000. Nah, kira-kira berapa gain on sale yang dicatat di buku subsidiary dengan penjualan tanah ini? 15.000, Bu. 15.000 ya, yaitu 65.000 dikurangi 50.000. Itu yang dicatat oleh si subsidiary di bukunya. Tapi berdasarkan sudut pandang konsolidasi, berapa gain on sale yang sebenarnya? 25. 25.000. 25.000 ya. Kita bandingkan antara harga beli yang awal sekali gitu ya, harga perolehan si parent dengan harga jual oleh si subsidiary. Ini bedanya adalah 25.000. Jadi dari sudut pandang konsolidasi, gain on sale yang sebenarnya atas penjualan tanah ini adalah 25.000. Namun perlu disadari bahwa di tahun 2020 subsidiary baru mencatat 15.000 saja. Gitu. Oke. Nah, sehingga harus dikoreksi. Ya, koreksinya adalah dengan mengakui unrealized profit yang awalnya ditunda. Jurnalnya ada seperti ini. RE PTP beginning 10.000 pada gain on sale 10.000. Sehingga nanti di buku konsolidasi angka gain on sale-nya adalah 25.000. 15.000 dicatat oleh si subsidiary, 10.000 diambil dari jurnal eliminasi. Gitu. Nah, kurang lebih begini, ya. Ini kalau kita pakai cost method. Jadi tadi income statement akan muncul gain on sale di buku subsidiary 15.000 dan di kolom adjustment elimination 10.000 sehingga konsolidatednya 25.000 seperti yang kita hitung di slide sebelumnya. Ya. Lalu RE di sini ada adjustment 10.000 untuk si P. Ini untuk menghapus RE-nya si parent yang ketinggian. RE parent yang ketinggian. Karena kalau pakai cost method kan parent tidak pernah membuat jurnal penyesuaian yang income from investment pada investment itu loh. Maka RE parent dianggap selalu ketinggian. Jadi harus diturunkan. Sementara kalau pakai equity method, jurnalnya juga untuk mengakui unrealized profit yang awalnya ditunda, tapi agak berbeda akunnya, yaitu investment in sale, in S pada gain on sale. Akan seperti ini nanti. Bisa dilihat ya, bahwa sama untuk income statement efeknya antara cost method dengan equity method, pada akhirnya akan dicatat adalah 25.000, yaitu 15.000 yang dicatat oleh si S di bukunya ditambah dengan yang kita buatkan di eliminasi sebesar 10.000, jadi 25.000. Ini balance sheet, nanti investmentnya akan ditambah 10.000. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas? Bu mau nanya, Bu. Silakan, silakan. Kalau pas parent jual ke subsidiary-nya untung, tapi kalau yang subsidiary ke pihak ketiganya rugi, itu gimana, Bu? Ya di net off aja, kira-kira bagaimana? Jadi efeknya kira-kira seperti apa? Jadi tadi dibalik aja misalnya. Gambar yang ini berarti kamu sesuaikan aja angkanya berapa gitu. Misalnya dia jualnya dengan harga berapa nih? 45 misalnya gitu ya. Iya. Dia jual 45. Tapi dari sudut pandang si konsolidasi masih ada gain 5.000. Gitu. Halo?
Halo, 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 halo. Iya Bu, masuk kok Bu. Iya Bu, masuk. Gitu. Jadi nanti RE pada loss on sale senilai 5.000. Gitu. Karena di sini sebenarnya loss-nya kan tidak sebesar itu. Saya ada gain. Gitu kira-kira. Oke. Nah. Oke, gitu kira-kira ya. Ya. Oke, nah ini mungkin ya pembeli menghapus nilai tanah. Kurang lebih mungkin kasusnya sama seperti yang tadi kamu tanyakan. Kalau menghapus nilai tanah berarti kan nilainya jadi 0, ya kan? Kurang lebih samalah dengan yang tadi ditanyakan. Gitu. Kalau tadi kita tidak ekstrim sampai 0, tapi dijualnya dengan harga rugi. Kalau ini ekstrim, kita sampai 0. Artinya memang si subsidiary akan mencatat itu sebagai loss semuanya. Nih, misalnya di 2020 tanah tersebut bukannya terjual, tapi malah kena longsor. Sehingga S menghapus nilai tanah dari bukunya karena sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ini adalah jurnal di buku S untuk menghapus saldo tanah. Tadi si S kan mencatatnya tanahnya 50. Berarti dia akan catat loss online-nya 50.000. Gitu. Ya. Ini jurnal eliminasinya. RE pada loss on land. Tuh. Oke. Karena berdasarkan sudut pandang konsolidasi sebenarnya loss-nya tidak 50.000 tapi 40.000 karena harga tanahnya tadi adalah 40.000 ya. Jadi kalaupun dihapus boleh hapusnya sesuai 40.000 saja. Gitu. Akan jadi seperti ini nanti jurnalnya. Oke, apakah cukup jelas? Sejauh ini masih cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini mengadres juga pertanyaan yang tadi. Gimana kalau si subsidiary jualnya loss? Kalau ini bukan jual loss lagi, tapi dia hapus betul-betul. Kita lihat bahwa jurnal akan seperti ini. RE pada loss online sebesar 40.000. Sebesar 10.000, Mas. Sebesar 10.000. Karena dari sudut pandang konsolidasi, loss-nya harusnya hanya 40.000 saja. Tuh. Oke, untuk tanah tidak terlalu banyak masalah sih ya, karena tidak ada depresiasi. Jadi masih cukup mudah. Yang agak rumit adalah di depreciable asset, karena di sini sudah melibatkan depresiasi. Dan tadi saya katakan untuk merealisasi gain on sale atau loss on sale tidak perlu menunggu sampai terjual. Tapi dengan adanya proses depresiasi itu sendiri, kita bisa mengakui gain on sale atau loss on sale secara bertahap. Jadi kita katakan nanti piecemeal gain recognition, piecemeal. Nah, untuk depreciable asset, unrealized profit dapat direalisasikan melalui pertama penjualan aset tersebut ke pihak ketiga, ini sudah biasa ya, sama seperti tanah maupun persediaan. Ketika dia terjual, dia terrealisasi, atau pemakaian aset atau pemanfaatan aset oleh pihak yang menjadi pembeli. Karena kita sedang membicarakan downstream sales, berarti pihak pembeli adalah anak. Jadi apabila depreciable asset tersebut dimanfaatkan oleh anak, maka sedikit demi sedikit unrealized gain tersebut akan terrealisasi. Ya, jadi kalau memang dia terrealisasinya karena pemakaian bukan karena penjualan, maka unrealized profitnya dia lama-lama akan jadi 0 atau disusutkan sedikit demi sedikit atau diakui sedikit demi sedikit. Tuh. Sampai dengan masa manfaatnya habis.
Sehingga di akhir masa manfaat aset tetap, seluruh keuntungan penjualan aset dapat terrealisasi. Ini kita sebut sebagai piecemeal recognition of gain atau piecemeal recognition of loss kalau memang kasusnya dia loss. Dan yang perlu diingat ya, adalah karena ini depresiasi, jadi kalian harus sangat memperhatikan tanggal ketika benda tersebut diperjualbelikan oleh si parent ke subsidiary atau subsidiary jual ke pihak ketiga. Karena itu terkait dengan nilai beban depresiasinya dan juga piecemeal gain recognition yang nanti harus diakui. Kalau dia penjualannya di awal tahun, itu berarti 1 tahun penuh sudah bisa didepresiasikan kan? Tapi kalau dia penjualan di tengah-tengah tahun, berarti masih separoh. Jadi harus dilihat ini penjualannya di awal tahun atau interim. Itu harus sangat diperhatikan. Karena hal-hal kecil seperti itu biasanya kita kadang kurang teliti. Nah, sehingga saya harus ingatkan di sini. Pada awal 2018, P menjual peralatan ke S, anak perusahaan yang dimiliki 80%. Peralatan ini dijual dengan harga 45.000. Biaya perolehan dari peralatan adalah 32.000, artinya dulu si P belinya 32.000 dengan akumulasi penyusutan 12.000. Selama sisa masa manfaat mesin adalah 5 tahun. Jadi ketika si P jual ke S, sisa masa manfaatnya adalah 5 tahun. Nah, sesungguhnya ini adalah masa manfaat yang penting untuk kalian ketahui. Tuh. Jadi nggak peduli dulu berapa masa manfaatnya ketika si parent pakai sendiri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah berapa masa manfaatnya ketika sudah dialihkan kepada subsidiary. Karena itu akan jadi masa manfaat yang baru untuk depreciable asset tersebut. Masa manfaat ini bukan hanya berguna untuk menghitung berapa jurnal koreksi atas beban depresiasi, tapi juga bermanfaat untuk menghitung piecemeal gain recognition, karena harus sama. Jadi, koreksi beban depresiasi akan dilakukan selama masa manfaat aset tersebut ketika dipegang oleh si subsidiary. Piecemeal gain recognition juga akan dilakukan sesuai masa manfaat atau sisa masa manfaat tersebut. Tuh. Jadi, kalau sisa masa manfaatnya 5 tahun, maka koreksi atas depresiasi akan dilakukan selama 5 tahun. Dan juga piecemeal gain recognition juga akan dilakukan selama 5 tahun. Tidak memiliki nilai sisa dan didepresiasikan menggunakan metode garis lurus. Ya. Ini acquisition cost-nya, lalu ini akumulasi depresiasinya, sehingga book value-nya adalah 20.000. Karena tadi si parent menjual dengan harga 45.000, ini artinya parent akan mencatat gain sebesar 25.000. Gain on sale ini dari sudut pandang konsolidasi dianggap sebagai unrealized gain. Ya, unrealized gain. Ini jurnal yang dibuat oleh induk dan anak di bukunya ketika penjualan dan juga di akhir tahun ketika si anak sudah mulai mendepresiasikan aset tersebut. Jadi di buku induk ketika penjualan dia akan catat begini, cash 45.000 sesuai harga jualnya dia kepada anak, akumulasi depresiasi tadi 12.000 ya, equipment 32.000 sesuai dengan perolehannya, sehingga nilai bukunya bisa kelihatan adalah 20.000 dari sini. Gain on sale adalah 25.000 gitu, yaitu 45.000 dikurangi dengan nilai buku aset. Sementara di buku anak, dia akan catat equipment pada cash sebesar 45.000. Sesuai harga beli si anak kepada parent. Tuh. Bisa kelihatan di sini ya, bahwa dari sudut pandang si anak, nilai equipment-nya 45.000. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, berapa nilai equipment-nya? Berapa nilai buku equipment-nya untuk sudut pandang konsolidasi? Halo? 20.000, Bu. 20.000 ya. Jadi dari sudut pandang konsolidasi, nilai buku dari equipment tersebut adalah 20.000. Sementara di buku anak dicatat 45.000. Di sini kelihatan bahwa
overvalue ya atau overstated sebesar 25.000, yaitu sebesar gain on sale tadi. Nantinya kalian ingat di jurnal eliminasi harus diturunkan berarti. Gitu. Nah, dengan si anak mencatatnya 45.000, ini berarti dia akan mendepresiasikan sesuai dengan 45.000 ini. Tadi masa manfaatnya adalah 5 tahun. Jadi di akhir tahun, si anak akan mencatat depreciation expense pada akumulasi depresiasi sebesar 9.000. 45 dibagi 5. Tuh. Dari sudut pandang konsolidasi, berapa nilai depreciation expense yang sebenarnya? Rp4.000. 4.000 ya, 4.000. Yaitu 20.000 nilai bukunya dibagi 5, yaitu 4.000. Kelihatan di sini nilai equipment terlalu tinggi, nilai beban depresiasi dan akumulasi depresiasi juga terlalu tinggi. Nah, dan tentu saja dari sudut pandang konsolidasi tidak ada gain on sale yang diakui pada saat penjualan aset tetap. Lalu tadi nilai equipment-nya terlalu tinggi 25.000, nilai depreciation expense dan accumulated depreciation-nya terlalu tinggi 4.000. Itu kira-kira ya. Lalu di akhir tahun ini akan muncul di kertas kerja konsolidasi. Lihat angka-angkanya ini ya. Nah, 25.000 ini adalah jurnal eliminasi untuk menghapus gain on sale dan menurunkan angka equipment agar sesuai dengan sudut pandang konsolidasi. Tadi kalian sudah memahami bahwa sebenarnya equipment ini berdasarkan sudut pandang konsolidasi nilainya 20.000. Ini kan? Ini 20.000. Sementara anak catatnya 45.000. Maka harus diturunkan 25.000. Jadi gain on sale juga tidak ada. Maka harus dihapuskan sehingga ini 0. Tuh. Ini jurnal eliminasinya. Gain on sale of equipment pada equipment senilai 25.000. Lalu yang selanjutnya adalah untuk oh ini salah ya, harusnya 4.000 ya. Enggak benar, Deng. Benar. Ini yang dikurangi 5.000 karena jumlah yang seharusnya adalah 4.000. 20.000 dibagi 5. Ini adalah koreksi untuk selisih lebih depresiasi. Tadi si anak mencatat depresiasinya 9.000, seharusnya depresiasinya adalah 4.000. Maka harus dikoreksi sebesar 5.000, baik beban depresiasi maupun akumulasi depresiasinya. Sehingga jurnalnya akan seperti ini. Akumulasi depresiasi pada depreciation expense. Gitu. Nah, ini di tahun selanjutnya ya. Tadi tahun 2018, ini akhir 2019. Akan muncul seperti ini. Tuh. Sudah nggak ada lagi kita menghapuskan gain on sale. Oke, sudah tidak lagi dihapuskan gain on sale. Sebagai gantinya, di sini kita akan, kalau pakai cost method, kita akan mengkoreksi RE-nya si parent sebesar 20.000. Lalu juga equipment-nya kita turunkan 25.000 di sini. Oke. Lalu ini adalah untuk koreksi si beban depresiasi. Jadi koreksi untuk beban depresiasi akan sama terus ya jurnalnya. Akumulasi depreciation expense 5.000. Tahun selanjutnya juga seperti itu. Akumulasi depresiasi pada depreciation expense 5.000 dan seterusnya sampai masa manfaatnya habis. Nah, jurnal yang ini, yang hijau, ini dibuat untuk pertama mencatat nilai peralatan ke nilai yang sebenarnya. Lihat, dengan adanya kredit equipment 25.000, berarti kita sudah membuat nilai peralatan sesuai dengan sesuai dengan nilai yang seharusnya itu 20.000. Tadi si subsidi catat 45.000, kita buatkan eliminasi equipment 25.000 kredit sehingga angkanya consolidated adalah 20.000. Nah, selain itu jurnal ini juga untuk piecemeal recognition of gain. Kita lihat tadi bahwa gain on sale-nya 25.000 ya kan? Angka gain on sale-nya 25.000. Tapi di sini
di akhir 2019 kita hanya mengurangi RE-nya P sebesar 20.000 saja, bukan 25.000. Ini artinya kita sudah mengakui bahwa 5.000 itu realize. Tuh. Oke, 5.000 itu realize. Sisanya selisihnya kita masukkan ke akumulasi depresiasi. Ya, akumulasi depresiasi. Sehingga di sini efek dari ini ya, akumulasi depresiasi yang 5.000 dengan equipment adalah 20.000 koreksi equipment seharusnya. Jadi seperti itu. Ini adalah jurnal piecemeal gain recognition-nya. Untuk tahun 2020 maju lagi 1 tahun. Kita lihat di sini ya, RE-nya sudah turun lagi yang kita kurangi. Jadi kalau tadi di tahun ketika penjualan kita kurangi gain on sale 25.000, di tahun setelah penjualan kita kurangi RE-nya 20.000, di tahun yang ke berapa berarti ketiga RE yang dikurangi tinggal 15.000. Gitu. Jadi dia akan progressing. Lama-lama angkanya makin turun, makin turun, makin turun. RE yang dikoreksi. Nah, tadi kita sudah mulai mengakuinya sedikit demi sedikit untuk gain on sale tersebut. Gitu kira-kira. Sehingga nanti kalau memang masa manfaatnya sudah habis, gitu ya, maka udah nggak ada lagi nanti RE yang dikurangi. Nah, mengurangi angka RE-nya berapa banyak, Bu? Tuh. Menguranginya adalah sesuai tadi gain on sale-nya 25.000 dibagi masa manfaatnya 5. Yaitu jadi 5.000. Jadi setiap tahun RE-nya diturunkannya 5.000. Atau si gain-nya diakui sedikit-sedikit sebesar 5.000 secara bertahap. Begitu kira-kira. Nah, ini adalah jurnal untuk mengkoreksi beban depresiasi. Nah, angka 5.000 itu juga sama seperti angka ini ya, depreciation expense yang dikoreksi. Karena memang akan selalu sama. Ini muncul karena adanya gain on sale. Nah, sementara gain on sale-nya diakui sedikit demi sedikit, 5.000 setiap tahunnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari saya belum ada, Bu. Mungkin teman-teman yang lain. Yang lain silakan. Apakah cukup jelas? Jadi gitu untuk depreciable aset ya. Tidak perlu menunggu sampai asetnya terjual. Si gain on sale-nya ini akan terrealisasi secara bertahap ketika asetnya dimanfaatkan. Jadi nanti ketika masa manfaatnya sudah habis, ini artinya gain on sale-nya juga sudah dapat direalisasikan secara penuh. Kira-kira seperti itu. Ini jurnal eliminasi ketika penjualannya di awal tahun atau penjual beli depreciable asetnya di awal tahun. Ini seperti biasa ya. Ini biasa aja jurnalnya. Lalu ini untuk income from investment, kita bisa lihat ngitungnya begini. Oke. Income from investment menghitungnya adalah bagian laba PTS ditambah atau dikurang bagian amortisasi, dikurang unrealized gain on sale, tadi 25.000 itu tadi ya, ditambah piecemeal recognition of gain. Nah, jadi tadi kan ketika sudah dipakai setahun, sudah bisa diakui sebesar 5.000. Jadi di sini dikurangi 25.000, ditambah 5.000. Tuh. Atau kalau dia kasusnya loss, ya berarti ditambah loss on sale, dikurangi piecemeal of loss. Tuh. Ini sejalan juga dengan jurnal equity method yang dibuat oleh parent. Parent ketika dia di akhir tahun juga akan mengakui si piecemeal recognition of gain ini.
Ini mengakui bagian laba dan dividen untuk NCI, ini tidak mempengaruhi NCI ya, karena dia masih downstream kasusnya. Lalu eliminasi efek penjualan aset tetap induk ke anak, yang depreciable asset tadi, gain on sale pada depreciable fixed asset account, yang tadi nilainya 25.000. Lalu eliminasi efek depresiasi aset tetap atau koreksi atas depresiasi aset tetap, yang tadi nilainya 5.000. Nah, kalau di subsequent years belum juga terjual gitu ya, masih terus dipakai saja, maka akan seperti ini jurnal, sama seperti tadi kan. Tadi disajikan tahun penjualan sampai dengan tahun kedua setelah penjualan. Itu 2018, 2019, 2020. Nah, tadi kelihatan bagaimana jurnalnya. Tuh, kalau pakai cost method, RE beginning accumulated depreciation pada depreciable fixed asset account, sementara kalau pakai equity method, RE-nya tinggal diganti dengan investment aja. Tuh. Lalu yang selanjutnya ini tetap ya ada eliminasi efek depresiasinya. Nah, gimana kalau penjualannya di akhir tahun? Tadi kan kasus kita fixed asset tersebut dijualnya di awal tahun. Jadi artinya di tahun ketika penjualan itu sudah ada depresiasi. Kalau dia penjualan di akhir tahun, misalnya di bulan Desember, tanggal 31 Desember, atau di akhir Desember, P menjual kepada S. Nah, berarti untuk tahun yang bersangkutan belum ada depresiasi atas aset tersebut. Sehingga belum juga ada piecemeal gain recognition. Dia harus diperhatikan betul-betul ya, dia penjualannya kapan. Gitu. Ini artinya kalau penjualan di tengah-tengah tahun juga harus diperhatikan. Berapa depresiasi yang harus dikoreksi untuk tahun tersebut, dan berapa gain yang bisa diakui untuk tahun tersebut. Kalau interim. Jadi memang harus diperhatikan tanggal penjualannya. Kalau tanah tadi tidak perlu perhatikan tanggal penjualannya karena nggak ada depresiasi kan. Tapi kalau depreciable asset, nah ini harus betul-betul diperhatikan. Nah ini kalau penjualan akhir tahun, jurnalnya begini ya. Ini mencatat, lihat, untuk mencatat income from investment-nya tidak perlu ditambah dengan piecemeal gain. Tidak perlu dicatat, tidak perlu menghitung piecemeal gain karena belum ada depresiasi. Ini untuk dividen dan laba NCI masih tetap sama, tidak ada pengaruhnya. Nah, lalu jurnal terakhir adalah hanya menghapus efek penjualan aset tetap induk ke anak. Jadi ini satu-satunya tambahan jurnal ketika penjualan dilakukan di akhir tahun. Tuh. Jurnal eliminasi pada tahun di mana terdapat transaksi penjualan akhir tahun tidak memperhitungkan piecemeal gain loss karena aset tetap belum didepresiasi dan juga belum ada koreksi atas beban depresiasi karena si pembeli atau subsidiary sendiri belum mendepresiasikan aset tersebut. Ini kalau terjadi loss ya, efeknya akan seperti ini. Dibalik aja ya, yang tadi kalau ada loss mah. Lalu kalau efek-efek pada tahun setelah transaksi akan begini kalau dia kasusnya loss. Langsung aja dibalik. Tuh. Yang kalau gain ini berarti nilai asetnya harus diturunkan, jadi aset tersebut ditaruh di kredit di jurnal eliminasi. Kalau loss berarti harus dinaikkan. Jadi aset tersebut adanya di sisi debit. Oke, ini adalah ilustrasi untuk downstream sales. PAM Corporation mengakuisisi 90% kepemilikan di Suncorp pada 1 Januari 2016 dengan nilai 2,7 juta dolar. Di mana ekuitas Suncorp pada tanggal akuisisi terdiri dari capital stock 1,5 juta dan RE 900.000. Ada diferensial nggak nih? Ada nggak? Oh, dikasih tahu. Perbedaan nilai buku dengan nilai wajar dialokasikan pada paten dengan masa manfaat 10 tahun. Ada diferensial berarti ya. Atau ada excess value. Selama tahun 2016, net income yang dilaporkan oleh Suncorp sebesar 400.000 serta dividen 100.000. 1 Juli, ya ini interim ya berarti. 1 Juli 2016, P menjual mesin dengan nilai buku 280.000 kepada Sun seharga 350.000. Mesin tersebut memiliki sisa masa manfaat 3,5 tahun, didepresiasikan dengan metode garis lurus dan tidak punya nilai residu.
RE Sun pada awal 2017 adalah 1,2, sedangkan pada akhir tahun 2017 Sun melaporkan net income sebesar 500.000 dan membayarkan dividen 200.000. Gitu. Ini informasinya. Nah, ini penghitungan saldo income from investment dan investment in Sun untuk tahun 2016. Tuh ya, kalau PEM menggunakan equity method. Lihat di 2016 cukup kompleks penghitungannya di sini. Pertama, kita hitung dulu ini bagian laba yang 360.000 ini. Bagian laba untuk 2016 yaitu 400.000 dikali 90%. Lalu di sini ada amortisasi paten ya, mengurangi. Tadi patennya kalau dihitung adalah 600.000 nilainya, lalu diamortisasi 10 tahun. Yaitu dapatlah 60.000 dikali 90% jadi 54.000. Ini bagian amortisasi paten. Lalu tadi ada unrealized gain on sale sebesar 70.000. Dihitung dari harga jual ke subsidiary dengan nilai buku equipment-nya parent 70.000. Nah, ini sudah berjalan sudah berjalan setengah tahun ya. Tadi belinya 1 Juli. 1 Juli sampai dengan 31 Desember sudah berjalan 6 bulan. Ini artinya sudah ada piecemeal recognition of gain. Tuh. Yaitu 70.000 dibagi 3,5 dikali setengah tahun. Atau 6/12. Dapatlah 10.000. Sehingga angka income from investment-nya adalah 246.000. Ini akan bermanfaat untuk menghitung saldo investment. Saldo awal tadi ketika dia mengakuisisi 2,7 ditambah income from Sun 246 dikurang dividen 2016 90.000, dapatlah angka investment di akhir 2016 sebesar 2856. Tuh. Nah, ini untuk 2017. Penghitungan untuk 2017. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi ya unrealized gain yang mengurangi income from investment karena sudah dilakukan di tahun sebelumnya. Itu. RE-nya parent sudah correct kalau dia pakai equity method. Di sini penghitungannya sama seperti tadi, bagian laba dikurangi bagian amortisasi paten. Nah, lalu ditambahkan dengan piecemeal recognition of gain, yaitu 70.000 dibagi 3,5 tahun. Ini 1 tahun penuh untuk 2017 ya, jadi nilainya 20.000. Sehingga income from investment untuk 2017 adalah 416.000. Nah, ini penghitungan saldonya dan menghasilkan saldo akhir 2017 sebesar 3.092.000 untuk investment in Sun. Lihat di sini dalam menghitung income from investment pada tahun-tahun setelah transaksi atau subsequent years, tidak lagi memperhitungkan unrealized gain atau loss. Artinya angka yang tadi 70.000 nggak perlu dibawa-bawa lagi. Tuh, tidak perlu dibawa-bawa lagi. Ini untuk penghitungan NCI dan NCI expense. Nah, kira-kira begini. Oke, NCI expense. Nah, karena di sini downstream sales ya. Downstream sales, maka adanya jual beli peralatan tadi sama sekali tidak mempengaruhi NCI. Maka di sini bisa dilihat ketika menghitung NCI expense juga tidak ada bagian untuk unrealized gain tersebut. Tuh. Nah, ini untuk menghitung saldo NCI itu sendiri. Jurnal eliminasi yang lengkap untuk akhir 2017 adalah seperti ini. Nah, di sini penyesuaian nilai investasi dan RE, angkanya 216.000. Dapat dari mana? Dapat dari mana, yo? Ini sudah UTS harusnya udah sangat hafal. Ini angkanya dapatnya dari mana? Dari mana angka ini? Perubahan ekuitas nggak, Bu? Perubahan ekuitas yang dipengaruhi dengan amortisasi paten ya? Iya, Bu. Betul, amortisasi paten. Atau saya akan kasih shortcut nanti untuk menghitungnya biar lebih gampang ya. Biar lebih gampang. Ingat, kalau pakai cost method,
maka nilai investasi yang dicatat parent selalu sama dengan nilai perolehannya, ya. Tadi parent memperoleh sebesar 2,7 juta, ya kan? Nah, di bukunya parent nilainya akan selalu 2,7 juta. Terus saja. Namun yang di jurnal kedua ini kan nilainya enggak 2,7 juta ya, karena kita kalikan 90% dengan total angka debit. Tuh. Nah, untuk menghitung 216 bisa juga dari angka ini, 2916 dikurangi 2,7. Nah, dapatlah 216. Gitu. Karena perlu kalian sadari bahwa nanti dikonsolidasi angka investment harus jadi 0. Jadi goalnya jurnal eliminasi adalah untuk membuat angka investment menjadi 0. Tadi angka investment di buku parent 2,7, lalu di jurnal eliminasi yang B ini tercatat kredit 2916, masih ada selisihnya kan? Selisihnya itu kita debit 216.000. Jadinya nanti hasilnya 0. Nah, itu adalah shortcut. Ya. Daripada ntar bingung ngitungnya gimana, kira-kira seperti itu pun bisa. Tapi kalau mau benernya ya begini. Oke, ini eliminasi saldo investasi dan ekuitas, sama antara equity method dengan cost method. Tadi 2916 ini pun dihitung 90% dikalikan total sisi debit ya. Total sisi debit. Nilai paten, lihat ini sudah berkurang. Awalnya 600.000. Tapi sudah diamortisasi. Ya kan? Amortisasi di 2016 setahun. Maka di sini nilainya tinggal 540.000. Ini harus diperhatikan ya. Karena ini merupakan tahun kedua atau tahun setelah akuisisi. Jadi nilai patennya tidak sama seperti nilai diferensial ketika pertama kali dihitung di tanggal akuisisi. Ini sudah diamortisasi 1 tahun. Lalu eliminasi dividen seperti ini biasa saja. Lalu eliminasi dividen dan bagian laba induk yang dari anak, income from investment, angkanya yang sudah kita hitung tadi. Dividen ini juga biasa saja. Investment insan hanya selisihnya. Lalu bagian laba dan dividen untuk NCI, nah ini nggak terpengaruh dengan penjualan tadi ya. Jadi hanya berarti hitungnya bagian laba untuk NCI dikurangi bagian amortisasi untuk NCI. Dapatlah NCI expense. Dividen pun seperti itu, berapa bagiannya si NCI, lalu ini selisihnya. Lalu jurnal tambahannya adalah terkait dengan transaksi jual beli peralatan yang tadi. Di 2017 depresiasi dilakukan secara penuh, ya. Depresiasi dilakukan secara penuh, maka piecemeal gain recognition-nya juga penuh untuk 1 tahun. Oke, tadi awalnya kan 70.000. Nah, di sini berarti dia sudah akui sebesar 10.000. Sehingga angkanya adalah 60.000. Gitu. Oke. Lalu menurunkan depreciation 2017. Nah, ini juga sudah mulai depresiasi ya selama untuk 1 tahun penuh. Oke. Oke, itu untuk jurnal eliminasi. Ilustrasi kita bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Silakan. Kalau misalnya nanti dia 3 tahun pertama di masa manfaat dia menggunakan asetnya, terus tiba-tiba dijual di tahun ke-4, itu pengaruhnya kemana aja ya? Dijual di tahun ke-4, artinya nggak sampai habis masa manfaatnya ya? Iya, Bu, benar. Kalau seperti itu ya berarti dia sudah bisa mengakui semua gain-nya. Jadi langsung aja RE pada RE pada gain on sale. Tuh. Sesuai nanti kan harganya berapa ya? Harga jual dari subsidiary kepada si pihak ketiga. Lalu perhitungkan berapa nilai buku yang sebenarnya. Gitu. Karena untuk menghitung berapa gain on sale dari sudut pandang konsolidasi, kita harus lihat kalau masih dimiliki oleh si parent dan tidak dijual kepada subsidiary, maka berapa nilai bukunya saat penjualan tersebut. Jadi basis untuk menghitung gain on sale dari sudut pandang konsolidasi adalah yang itu. Bukan saat si parent jual ke anak. Tuh.
Jadi dihitung lagi kira-kira perselisihnya berapa. Maka itu yang harus masuk dalam angkanya. Nanti RE pada gain on sale biasanya. Berarti langsung diakui seluruhnya kan? Akan langsung diakui seluruhnya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa cukup jelas ya. Memang harus latihan nih untuk semakin memperjelas. Untuk latihannya silakan kerjakan latihan 1, 3, dan 5. Lalu kasusnya 1 sampai dengan 4, tapi hanya bikin jurnal eliminasi terkait downstream sales fixed asset. Jadi nggak usah membuat jurnal eliminasi secara lengkap. Itu karena nanti kalau kalian baca kasus 1 sampai kasus 4 itu sudah blended. Artinya kasus 1 itu ada transaksi downstream, ada transaksi upstream sekaligus dalam satu kasus. Tapi untuk pertemuan kita sekarang ini, silakan kerjakan hanya yang terkait downstream sales saja. Tuh. Oke, ada pertanyaan lain nggak sebelum saya tutup sesi online-nya? Sudah cukup jelas ya, jadi saya harapkan nanti ketika kalian mengerjakan akan banyak pertanyaan di situ. Oke, dengan demikian saya rasa saya akan tutup sesi live kita. Kita akan lanjutkan dengan melalui WhatsApp grup untuk mengerjakan latihan dan kasus. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi live ini. Sampai berjumpa di WhatsApp grup.